Bapak yang menyebalkan selalu minta diidak-idak. Le, dalam bapak, sahutku saat bapak memanggilku dari dalam rumah. Bapak badannya pegal-pegal. Coba idak-idak sebentar, Le. Njeh, Pak. Sikap aku berlari dalam rumah, menunaikan tugas dari bapak yang minta diidak-idak badannya. Sekedar untuk sedikit meredakan rasa pegal setelah lelah bekerja seharian. Tapi, benarkah aku seberbakti dan sesigap itu? Selintas ingatan sontak melayang dalam pikiranku. Atas kenang-kenangan tahun 90-an saat rumah-rumah penduduk desaku hanya diterangi lampu teplok minyak tanah seadanya. Sudah menjadi rutinitas setiap habis maghrib setelah mengaji turutan juz amma di musola samping rumah, pasti bapak minta diidak-idak. Padahal inginku ketika itu habis ngaji segera nonton TV yang listriknya masih pakai aki dan disterik seminggu sekali. Di Jawa sudah umum para bapak minta diidak-idak anaknya, yakni memijit pakai kaki, berjalan pelan-pelan di sepanjang punggung di pinggang bapak hingga telapak kaki. Jadi bukan hanya aku saja, teman-temanku pun juga pasti memiliki rutinitas yang serupa. Aku masih ingat betul ketika itu mengidak-idak bapak adalah rutinitas yang setengah aku benci. Meskipun tetap saja aku lakukan, tapi penuh dengan gerutuan dalam hati, tentu saja juga sambil membatin. Ayolah segera selesai, sebentar saja jangan lama-lama. Sampai tahun 2000-an, saat aku sudah mulai kuliah di kota lain, rutinitas mengidak-idak bapak jadi jarang kulakukan. Paling hanya pada saat liburan pas aku pulang ke rumah saja, yang belum tentu sebulan sekali, juga masih tetap dengan gerutuan yang sama, mungkin malah lebih parah lagi. Dalam batinku, sudah sebesar ini masih juga disuruh diidak-idak. Hingga beberapa tahun kemudian saat aku kuliah semester 6, bapak berpulang dipanggil Yang Maha Kuasa. Sejak saat itulah entah kenapa kegiatan rutin mengidak-idak bapak adalah kegiatan yang paling aku rindukan. Sampai sekarang saat aku sudah punya istri dan anak 2. Kenang-kenangan mengidak-idak bapak begitu tertancap dalam sanubariku. Terkadang bahkan dengan sedikit meneteskan air mata disertai sesak di dada. Sungguh aku sangat rindu suara bapak yang memanggilku. Le, idak-idak bapak sebentar saja. Bapak, sekarang jangankan hanya sebentar. Meskipun seharian berulang kali engkau suruh aku, engkau panggil aku dengan permintaan khasmu itu, aku akan langsung berlari melakukan perintahmu dengan riang, gembira, dan bahagia. Ikhlas sepenuh hati tanpa gerutuan lagi. Kang Condro yang duduk di hadapanku hanya mendengar tanpa berkomentar, meresapi ceritaku sambil sesekali manggut-manggut entah apa yang dipikirkannya. Begitulah Kang, baru akhir-akhir kemudian aku benar-benar bisa merasakan dan memahami betapa hal-hal kecil remeh-temeh terkadang justru sangat membahagiakan orang tua kita. Meskipun itu cuma sekedar idak-idak bapakmu atau memijit punggung dan kaki ibumu. Njeh Mbah, sahut Kang Condro yang sehari-hari memang setia menemaniku nyeruput kopi tubruk sambil menghisap nikmatnya jamsu premium kesukaanku. Apakah Mbah Ketro juga menyesal? Lanjut Kang Condro bertanya sambil menyeruput kopinya. Ia benar-benar menyesal yang mungkin dibawa mati. Sayangnya perasaan itu benar-benar terasakan saat bapakku sudah tiada, saat anakku sudah sebesar ini, dan persis seperti ketika bapakku sering meminta idak-idak padaku. Aku pun sekarang setiap sore juga pasti minta diidak-idak anakku. Dan rasaku saat ini
mungkin sama baginya. Sama bahagianya dengan ketika itu. Ketika bapak aku tidak meski penuh dengan gerutu yang pasti sampai akhir hayatnya, bapak tidak pernah tahu dan mendengarnya itu. Sambungku sambil mengucap di Samsu dalam-dalam. Loh, mau kemana Kang? Tanyaku saat melihat Kang Condro tiba-tiba saja bangkit memasukkan di Samsunya ke dalam kantong saku bajunya. Anu Mbah, pulang. Mau idak-idak bapak, biar kelak saya tidak punya sesal yang sama seperti jenengan Mbah. Tak berlama-lama Kang Condro langsung bergegas setengah berlari menuju ke rumahnya yang memang tidak seberapa jauh.